Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap sehat tentunya. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan berbicara tentang 3 sosok pemain yang bermain tim nasional dan 1 yang belum bisa bermain karena proses naturalisasinya masih berlangsung. Semoga tahun ini sudah selesai karena DPR sudah menyetujui, yaitu Jordi Amat. Pemain yang saat ini berada di Johor Darul Taksim atau JDT di Liga Super Malaysia. Juga dengan Sadil Ramdhani, pemain tim nasional kita, tim senior yang nantinya akan tampil di putaran final Piala Asia tahun depan. Dan yang ketiga adalah Elkan Bagot. Ini seperti yang ada di belakang saya. Elkan Bagot, pemain ganteng, sekarang bermain di Gillingham di League 2 ya, atau kasta keempat di strata sepak bola Inggris. Sebelumnya kita tahu bersama dia di Ipswich ya, dan sekarang dipinjamkan ke Gillingham. Nah, saya coba kenapa untuk bisa berbicara 3 pemain ini, karena pada Sabtu kemarin mereka berada dalam situasi yang berbeda tentunya. Tapi semua menyenangkan karena menurut saya ketiga pemain yang saya bicarakan saat ini akan menjadi tulang punggung, ya. Menjadi pemain yang sangat diharapkan oleh pelatih Sintayong dalam pertandingan di putaran final Piala Asia yang akan datang, ya, di mana kita sudah lolos pada 2023. Namun sebelum kita ke sana, mereka bertiga juga ini diandalkan oleh STY dalam pertandingan di Piala AFF yang nantinya diadakan atau dilaksanakan pada bulan Desember sampai pada 15 Januari 2023. Di Desember itu mungkin setelah Piala Dunia ya. Itu tanggal-tanggal 23, tim Indonesia akan bermain di Piala AFF dan menjadi salah satu unggulan. Sekarang Vietnam, Thailand udah mulai agak gemetar kalau melihat bagaimana cara STY membesut tim ini, dan makin hari makin lebih bagus. Ya, artinya prospek ke depan tim kita pasti akan diperhitungkan. Ya, saya pikir bukan juga untuk di Asia Tenggara, tapi sekarang kita sudah bisa berpikir juga ke level Asia ketika datang pemain-pemain naturalisasi yang sedang dalam proses untuk mereka bisa menjadi warga negara Indonesia. Karena DPR sebelumnya sudah ketok palu untuk bisa menerima Jordi Amat dan Sandy Walsh menjadi warga negara Indonesia, dan tinggal ada pengambilan sumpah selesai sambil menunggu Sain Patinama yang sudah juga dimintain oleh Presiden menyurat ke DPR RI, dan mungkin dalam waktu dekat mereka sudah bisa diproses menjadi warga negara Indonesia sehingga bisa bermain di bulan Desember itu di Piala AFF. Nah, kemarin itu pada hari Sabtu, Johor Darul Taksim menjadi juara di Liga Super Malaysia. Ini luar biasa nih. Dalam 5 tahun terakhir mereka tuh bagus sekali. Tetapi Jordi Amat, salah satu bek tengah yang nantinya dipakai di pasukan STY ini, belum bermain. Tetapi dia mendapatkan ikut pengalungan medali setelah Johor ini mampu mengalahkan timnya Sadil Ramdhani dalam pertandingan pekan ke-22. Ya, karena di Malaysia itu kan ada 12 klub yang berada di Liga Super Malaysia. Dan dalam pertandingan pekan ke-22, Sadil Ramdhani dan kawan-kawan ya di Sabah ini kalah dengan 3-0 ketika mereka bertandang ke markasnya JDT. JDT bisa mengunci gelar, tapi sebenarnya kalah pun buat mereka JDT itu terlalu jauh ada di atas ya. Itu bahkan selisih 12 poin dengan peringkat kedua yang akhirnya diambil alih oleh Terengganu. Tadinya Sabah yang berada di posisi ini, namun Terengganu juga menang melawan Kedah dalam pertandingan terakhir dengan 3-1 sehingga Terengganu unggul 2 poin di atas Sabah. Sabah turun di peringkat ketiga sehingga Sadil Ramdhani dan kawan-kawan mungkin tidak ikut di Piala AFC ya, karena ini diambil oleh Terengganu. Kemudian JDT itu pasti ikut di Liga Champions Asia yang sudah bisa menjadi langganan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kenapa Jordi tidak bisa bermain? Tapi Jordi sedang berproses. Kalau Jordi sudah bisa menjadi warga negara Indonesia, pasti akan dipakai oleh Johor, ini salah satu andalan. Dan dia sudah bisa bermain. Dia terakhir bermain tuh melawan Reds Urawa, kalau nggak salah di Liga Champions, ketika dikalahkan oleh Reds 5-0 ya, di mana JDT ini kalah. Itulah salah satu pertandingan yang dia bisa tampil. Namun di Liga Super dia belum
tampil, tapi ada pemenangan yang bagus bahwa dia ikut bersama-sama dengan tim untuk bisa menerima pengalungan medali. Ada sebuah kebanggaan tentunya bagi Jordi Amat ini. Banyak masyarakat ini sedang penasaran kapan dia bisa bermain. Jadi, makanya setelah DPR selesai, semoga ini pemerintah cepat untuk bisa mengambil sumpah dia sama Sandy Walsh agar mereka sudah bisa resmi menjadi warga negara Indonesia dan sudah bisa bermain nantinya di Piala AFF. Nah, bagi Sadil memang terpukul ya. Diharapkan sekali Sadil bermain full selama 90 menit bersama dengan Sabah menghadapi JDT. Tidak digantikan. Tapi sayang, dia tidak mampu membawa kemenangan ketika bermain di JDT ya, karena memang penguasaan bola ya. Semua aspek ini unggul bagi JDT melawan Sabah dan mereka wajar untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, sudah kalah juga lawan JDT, mereka tidak mampu bisa berada di peringkat kedua, Sadil dan kawan-kawan. Sehingga ini saya katakan ini pukulan buat Sadil Ramdhani, tapi tidak mengapa. Ya. Bagi Sadil Ramdhani yang penting tidak mengalami cedera, semua baik-baik saja karena tenaga Sadil ini diperlukan di tim nasional senior kita yang nantinya dipersiapkan oleh STY untuk tampil di Piala AFF, karena kita nantinya itu kan sistemnya di Piala AFF itu kita berada satu grup dengan Thailand, salah satu tim unggulan, juara bertahan, di samping ada Kamboja juga di sana, ada Filipina, ada di antara Timur Leste dan Brunei. Nah, kita mendapat dua kesempatan menghadapi dua tim yang semua bermain di kandang. Kalau kita bisa memakai stadion GBK, ya, Gelora Bung Karno ini, kita akan menjamu Kamboja, kemudian akan menjamu Thailand. Kita akan keluar ke Filipina, sama bisa ke Timur Leste juga. Jadi dengan dua pertandingan yang menurut saya ini bisa kita ambil. Lain halnya kalau kita berkunjung ke Thailand, ini agak berat bagi kita. Tetapi ketika Thailand datang ke Indonesia bermain di GBK, kita bisa mengambil kesempatan ini sebagai tuan rumah untuk bisa memenangkan pertandingan. Apalagi kalau Jordi Amat sudah ada di sana, Sandy Walsh juga sudah ada di sana, Sain Patinama juga sudah ikut. Wah, ini akan jauh lebih bagus. Dengan tim kemarin yang dibawa oleh STY dalam dua pertandingan di FIFA Matchday menghadapi Curaçao aja sudah terlihat. Kita bisa unggul dengan tim yang berada jauh di atas kita secara peringkat FIFA kan. Bagaimana Curaçao dengan 84 posisi mereka dan kita saat itu sebelum kita naik ke 152, kita itu di 155 secara peringkat. Tapi kita bermain unggul di semua statistik menghadapi Curaçao dan dua pertandingan yang main di Bandung dan di Pakansari semua kita menang. Ini yang membuat luar biasa. Perkembangannya pesat, apalagi sudah ada Jordi, ya, sudah ada Sandy, ada Sain. Ini tim yang sangat kuat. Makanya Thailand dan dengan Vietnam ini agak berpikir akan berhitung menghadapi tim asuhan STY ketika semua pemain sudah lengkap. Nah, di Inggris di League 2 ya, Elgan Bagot kemarin bisa menyelamatkan timnya menghadapi tim yang ada di atas pimpinan klasemen sementara di League 2, Stevenage ya. Kalau Gillingham yang diperkuat oleh Elkan ini itu berada di peringkat 18 ya, dari 24 tim yang ada di League 2 dan mereka bisa menahan imbang 1-1, ini bagus. Ya, ada banyak peluang yang diciptakan oleh Stevenage sebagai pimpinan klasemen, tapi akhirnya mereka tidak mampu memenangkan pertandingan di markasnya Gillingham. Dan untung ada Elkan. Elkan bisa membayar lunas kesalahan yang dia buat ketika dalam duel dengan Dennis Roos sebelum Saxon bisa membuat gol dan akhirnya bisa menaklukkan penjaga gawang Asbi ya. Itu untuk membuat pemain-pemain tim dari lawan unggul Stevenage ini 1-0 di menit ke-28 ya kalau nggak salah. Ketika Saxon bisa mengetalkan gawang Gillingham, namun Elkan Bagot bisa menyamakan kedudukan, menebus kesalahan dia di gol pertama dengan tandukan kepala. Ini bagus, ya luar biasa. Menaklukkan kiper dari Stevenage, Glenn Morris, dan 1-1. Hampir saja itu 5 menit sebelum babak pertama usai untuk menyamakan kedudukan 1-1. Nah di babak kedua ada peluang bagi Elkan Bagot untuk bisa menyamakan juga, bisa membuat timnya unggul. Sayang di menit 54 dia gagal bisa memanfaatkan kesempatan itu, ya nyaris bisa mereka menang. Tapi dengan hasil 1-1 saya pikir cukuplah buat Gillingham untuk tidak kalah, karena Gillingham itu agak jauh ya secara poin dengan Stevenage itu aja mungkin 20 poin. Stevenage 32 poin saat ini di puncak klasemen dan Gillingham 12 poin. Karena dari 12 pertandingan masalah. Mereka itu ada 6 kali imbang, Gillingham hanya 2 kali menang, 5 kekalahan.
dari 13 mungkin pertandingan yang sudah dimainkan oleh Gillingham. Hanya 2 kemenangan, ya, 6 imbang sekali lagi dan 5 kekalahan. Sehingga mereka ada 12 poin. Jadi sekarang harus tetap bekerja keras bagi Gillingham untuk bisa terus menjauh ya. Paling tidak ada di peringkat ya 11 masuk ke 10 besar ini oke bagi Gillingham. Tapi perlu perjuangan memang kalau bisa melihat mereka ada di peringkat 18 dari 24 klub. Tapi dengan perkembangan yang luar biasa dari Elkan Bagot, wah ini pasti STY sangat senang ya, bagaimana dia bermain dengan bagus. Dan ini pemain yang berada di posisi back tengah yang bisa menjadi tandemnya bagi Jordi Amat. Jadi kalau ada Jordi Amat sana juga ada Kapten Fakhrudin. Jadi semakin kuat karena di belakang kita kan selain Elkan Bagot, ya, Fakhrudin, masih ada Rizky Ridho. Ini kekuatan kita. Apalagi ditambah dengan Jordi, ini kan semakin menjadi kuat di jantung pertahanan. Jadi semakin sulit penyerang-penyerang lawan tuh bisa menaklukkan back kita. Ya, dengan perkembangan yang pesat dari Elkan Bagot ini. Jadi itulah info-info yang saya bisa dapatkan, yang sudah saya berbicara dengan perkembangan pemain yang ada, Elkan Bagot di Gillingham, ya, dan kemudian dengan Jordi Amat, Sadil juga, dan dia dipuji khusus kalau saya balik dengan Elkan Bagot ini, ya, Neil Harris sebagai pelatih dari Gillingham itu memuji penampilan dia. Ya, makanya dia bisa mendapatkan tempat utama dalam pertandingan melawan Stephen X. Tidak mudah untuk bisa mendapatkan tempat utama di starting 11, tapi Neil Harris sebagai pelatih mempercayakan, tahu dengan kapasitas Elkan Bagot, apalagi kan dia mengikuti juga. Elkan Bagot bermain di tim nasional Indonesia dengan pelatih Sintayong, dan pasti dia tahu bisa melihat perkembangan itu. Elkan Bagot terus dimainkan dalam 2 pertandingan melawan Curaçao ini oke. Ya. Dan semakin percaya diri bagi Elkan Bagot untuk bermain di posisi di tengah. Saya pikir dia tidak akan tergantikan kalau melihat perkembangan Elkan Bagot bermain di tim nasional khususnya. Dan si STY sangat menyenangi, ya, sangat senang dengan kehadiran seorang Elkan Bagot, ya, dengan perkembangan yang sangat pesat, visi bermain bola bagus, bola-bola udara apalagi dia oke, ketenangan dia bermain, antisipasi dia, bagaimana intercept yang dilakukan oleh Elkan Bagot ini oke, dan rasanya ini paling pas dengan kehadiran seorang Jordi Amat. Kita tunggu nantinya di Piala AFF. Sampai di sini pembicaraan saya dengan pemain-pemain yang saya sebut tadi, baik Sadil, Jordi, dan Elkan, yang kemarin Super League Malaysia sudah selesai, JDT juara, dan Elkan masih berjuang dengan Gillingham untuk lebih menjauh, ya, dari bayang-bayang degradasi. Oke, ciao.